Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja di video kali ini sesi dalam mobil. Aku pengen bikin video khusus kalau di kondisi kayak gini guys. Ini sebenarnya kondisi aku tuh lagi rutinitas harian. Biasanya tuh ngambil sampel-sampel HP yang bakal aku bahas sama kalian di kedepannya gitu. Aku pengen bikin konten yang isinya kayak curhat-curhat aja di sini. Kayak kemarin aku udah bahas Infinix Note 40 yang itu masih worth it banget dipakai di tahun 2024. Sekarang aku pengen curhat. Poco M6 Pro aku jadikan sebagai HP pribadi fix di tahun 2025 ini yang baru banget ganti tahun. Aku juga mutusin baru pindah nih dari sebelumnya. Aku pakai Infinix sama si Tecno ini. Sebelumnya bisa dibilang aku daily drivernya ini guys. Tapi ada beberapa alasan yang kenapa aku pindah aja ke sini dan ngerasanya udah fix, mantep, ini HP bagus gitu. Disclaimer juga, mungkin kalian mikir, Bang, kenapa nggak pakai HP iPhone aja, HP flagship aja, kan YouTuber gitu. Nah, di sini nih guys, aku tuh memang buat HP pribadi aku nggak pakai HP mahal-mahal guys. Alasan pertama ya memang uangnya masih terbatas, alasan kedua sayang aja, mending buat modal konten, alasan ketiga ya nggak jauh-jauh dari yang hemat gitulah guys. Budget sementara buat HP pribadi tuh ya 2 jutaan aja lah, nggak lebih dari 3 juta, dan aku putusin HP ini dan punya ada 7 alasan. Siapa tahu kalian lagi tertarik juga dengan HP ini, bisalah video ini ditonton gitu, karena yang aku sampaikan di sini beneran yang bagus-bagus aja, atau hal yang aku sukai di HP ini, kenapa sampai aku jadikan HP ini HP daily driver, HP pribadi gitu. Sekarang buka dulu casingnya guys. BTW aku beli HP ini tuh di 2,2 juta kalau nggak salah. Sekarang harganya kayaknya lagi naik, barusan aku cek di TikTok guys. Oh iya, kalian juga bisa follow TikTok aku guys, buat kalian yang lagi nyari HP murah yang bagus gitu, bisa di sini atau follow aja buat tanya-tanya. Nah, tadi aku mana ngomongin Poco M6 Pro. Nih harganya sekarang lagi 2,4. Nah, langsung aja aku mulai untuk pembahasan pertama kenapa aku suka banget dan memutuskan HP ini sebagai daily driver. Alasan pertama pada bagian bodinya. Bodinya itu lebih kepada bagian ukurannya guys, baik tebal sama berat gitu. Aku tuh suka sama HP yang ringan, yang dipegang itu nggak pegel, nggak capek di tangan guys. HP ini beratnya cuma nih 179 gram, tebelnya 8 mm, jadi tergolong HP yang lumayan tipis dan ringan. Sebelumnya aku pakai Infinix Note 40, ini HP tebel sih dan lumayan berat, jadi pakai HP ini tuh ya ini udah masuk HP impianku yang HP tuh ringan guys. Jadi dipakai dibawa kemana-mana tuh enteng. Itu alasan pertama ya. Kalau desain jujur aja aku bukan orang yang memperhatikan desain banget untuk HP pribadi guys. Karena aku tuh orangnya tim casing banget. Jadi sebagus apapun desain, finishingnya, warnanya atau apa, ujung-ujungnya dipasangin casing gitu. Jadi desain aku nggak begitu peduli. Paling model kameranya aja. Sebenarnya model kamera juga aku kurang suka sih. Aku kalau ngomongin model kamera lebih suka Samsung yang simple kayak gini. Tapi ya udah, ini adanya kayak gini. Lanjut ke alasan yang kedua. Pada bagian layarnya. Ya jujur untuk standarku sekarang, pakai HP pribadi itu layarnya yang jelas ya, harus AMOLED nih. 2 jutaan sekarang udah banyak AMOLED. Tapi bukan itu poinnya guys. Alasan aku suka dan memutuskan HP ini pada bagian, ya kalian bisa lihat nih, bezelnya yang simetris. Ya sebagus apapun layar AMOLED, kalau bezelnya nggak simetris, bawahnya tebel, aku nggak suka guys. Kayak di Samsung misal nih kayak gini bagus, tapi bawahnya tebel, aku kurang suka guys. Kebetulan kemarin aku suka banget Infinix juga karena Infinix bezel bawahnya tipis, dan di sini juga sama guys, sama tipisnya. Jadi ini udah masuk kategori impian HP aku, HP impianku maksudnya. Sekarang lanjut ke alasan yang ketiga nih, kenapa aku pilih HP ini pada bagian kameranya. Ya, poin utamanya adalah punya ultra wide. Kalau ngomongin resolusi yang tinggi, di sini 64 megapiksel dan ada OIS-nya 64 MP, sebenarnya aku nggak begitu peduli guys, karena ujung-ujungnya waktu kita foto juga lebih seringnya itu pakai mode standar, bukan nyari-nyari pakai mode yang 64 megapiksel kayak gini, harus diklik itu kelamaan menurut aku. Jadi yang penting untuk dipakai dalam keseharian, aku lebih sering pakai mode standar aja, kayak jepret gampang. Dan ini ultrawide 0,6 ini nggak ada di Infinix yang sebelumnya aku pakai nih. Infinix lemahnya dari dulu memang nggak punya lensa ultrawide, termasuk Tecno. Kalau aku suka Tecno sebelumnya sih karena layarnya melengkung aja sih, aku suka gitu. Speknya sebenarnya mirip-mirip aja sama Infinix. Nah jadi
Ini aku suka banget. Jelas lensa ultrawide itu nggak cuman lebar-lebaran doang guys, tapi buat fungsional juga enak banget. Kayak buat foto-foto di tempat sempit kayak gini. Misal nih, kalau kita foto kayak gini doang kan angle-nya sempit banget nih. Kalau pakai ultrawide kita bisa nangkap angle yang lebih lebar. Ini kepake banget buat keseharian, kayak waktu foto-foto pada objek yang kurang lebar kita bisa pakai. Termasuk juga buat dapet foto yang estetik itu. Pokoknya ultrawide ini udah kayak jadi standar wajib sih buat HP pribadi aku gitu guys. Nggak cuman lensa ultrawide aja guys, aku juga punya satu standar buat dijadikan HP pribadi, yaitu perekaman videonya harus stabil gitu. Apalagi HP ini kebetulan udah ada OIS-nya. Perekaman videonya stabil, ini kepake banget lah buat keseharian, kayak buat rekam-rekam momen ataupun rekam-rekam bikin story. Itu gambarnya nggak bikin pusing. Terus bagusnya lagi karena udah punya ultrawide, ini kepake banget. Dan ultrawide-nya ini stabil. Kalian bisa lihat nih, kebetulan barusan aku bikin video yang mode standar sama ultrawide. Tuh, ultrawide-nya lebar banget, sambil nyetir aja kayak gini kelihatan, dan videonya juga stabil. Selanjutnya alasan yang keempat, jujur ini agak sepele tapi ini kayak jadi standar buat HP pribadiku juga, yaitu punya jack audio. Ini agak sepele, agak receh mungkin ya. Soalnya aku tuh sering guys kayak pakai handset kabel, kadang-kadang juga buat naro mikrofon tambahan kayak clip on, ini kepake banget. Kalau nggak ada ini tuh harus pakai adaptor gitu. Apalagi aku juga sering teleponan orangnya, teleponan pakai handset, aku tuh masih suka banget lah yang kabel kayak gitu, masih suka. Jadi fitur ini kayak harus ada gitu. Dan sebelumnya di Infinix nggak punya, di Tecno ini juga nggak punya. Apalagi Samsung ini juga udah mulai pada menghilang nih fitur jack audio. Kayak ini juga enak buat main game gitu, pakai handset kabel. Pokoknya ini fitur yang agak receh tapi aku suka banget. Selanjutnya masuk ke alasan yang kelima. Ini juga jadi standarisasi HP buat dipakai pribadi guys, yaitu pada speakernya yang harus dua. Kalau aku tuh kayak kurang nyaman aja sama HP yang speakernya satu gitu. Mau sebagus apapun speakernya satu, bagi aku tuh agak kurang lah, harus stereo gitu. Kebetulan sekarang 2 jutaan yang stereo banyak, kayak Infinix tadi udah stereo, ini juga udah. Kalau Samsung belum, dan di sini juga bagusnya udah ya, ada dua di bagian bawah sama di bagian atas. Untuk kualitasnya sih yang aku denger-denger, pokoknya aku udah nyaman aja lah. Jadi HP ini bakal nyaman kayak buat kebutuhan dengerin konten di sosial media, dengerin musik, pokoknya udah mantep lah. Selanjutnya masuk ke alasan yang keenam, ini pada bagian chargingnya guys. Aku juga suka banget sama HP yang ngecasnya itu pokoknya semakin kenceng semakin bagus gitu guys. Kebetulan di HP ini tuh chargingnya 67 watt. Untuk HP 2 jutaan ini kayaknya salah satu yang paling kenceng ya. Aku kurang memperhatikan brand lain tapi ini yang cukup kenceng lah. Karena kemarin Infinix yang 45 watt aja aku udah puas banget. Apalagi di sini yang 67 watt, lebih puas lagi. Nah, dari pengalamanku ngecas di HP ini pakai charger bawahnya yang 67 watt, dari baterai 10% sampai 100% cuman butuh waktu 52 menit. Ini mungkin agak kurang maksimal pengecasannya karena di klaimnya Xiaomi aja itu buat 100% 44 menit. Tapi ya untuk percobaanku yang 52 menit itu udah rasa puas lah, udah kenceng lah. Kemarin aja Infinix itu 59 menit guys, dari 10 sampai 100 itu udah nyaman, apalagi ini lebih kenceng lagi, jadi enak banget. Kalau ngomongin baterai nih sedikit nyinggung, baterainya udah 5000 mAh jelas ya. Jadi kalau ngomongin baterai sih menurut aku udah nggak usah khawatir ya, HP zaman sekarang rata-rata baterainya udah gede gitu, udah awet. Jadi bukan poin yang harus aku tekenin di sini. Selanjutnya ini yang terakhir ya guys ya, yang ketujuh pada bagian performanya. Ini aku taruh pada bagian terakhir yang ketujuh karena jujur untuk penggunaan HP pribadi aku tuh jarang nuntut banget HP tuh harus yang kenceng banget. Karena penggunaanku tuh penggunaan ringan guys, yang bener-bener HP pribadi tuh biasanya cuman pakai buat ya sosial media, terus ya paling cuman chatting-chatting internetan tipis-tipis aja. Ngegame pun aku bukan orang yang parah buat main game guys. Maksudnya tuh kayak ngegame berat itu enggak guys. Aku ngegame cuman paling Mobile Legend aja. Di sini baru aku taruh Mobile Legend aja juga. Jadi untuk chipsetnya ini, apalagi nih, kalian kan bisa lihat HP ini tuh chipsetnya sudah Helio G99 Ultra, RAM-nya 8GB, internalnya 256GB. Ini untuk kebutuhanku mah udah lebih banget dari cukup guys.
aku pakai chipset yang lebih bawah dari chipset ini aja kayaknya nggak masalah. Soalnya kebutuhanku tuh memang nggak yang berat-berat, kayak cuman ya sosmed sama Mobile Legend doang. Oke guys, ya mungkin segitu yang bisa aku ceritakan sama kalian ngomongin per daily driveran HP gitu. Untuk tahun 2025 ini aku pindah ke Poco M6 Pro karena alasan-alasan barusan gitu. Videonya mungkin sekian aja dulu. Buat kalian sekarang lagi pakai HP apa di tahun ini, kalian juga bisa sharing di kolom komentar guys. Kalian lagi pakai HP flagship, HP kentang, atau HP kayak gimana, ceritain aja. Dan alasan kalian memilih HP pribadi itu biasanya pada bagian apanya aja gitu. Kalian juga bisa komen cerita di kolom komentar. Sekian aja dulu dan bye-bye ya guys ya. Oke.